Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semua, kita hari ini sudah memasuki di pertemuan ke-13. Kita akan membahas tentang sebuah sistem yang biasa digunakan oleh QC ataupun QA. Sistem tersebut adalah sistem AQL. Jadi kalau kita berbicara tentang sebuah sistem AQL, kita harus mereview kembali ingatan kita tentang sebuah total quality management yang sudah kita pelajari. Ada istilah quality control, ada istilah quality assurance, dan ada istilah total quality management. Kita akan coba mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari, apa yang menjadi pembeda antara QA dan QC. QA itu adalah sebuah jabatan yang tugas khususnya itu dia membuat sebuah SOP, Standard Operating Procedure, dan mencegah terjadinya defect produk. Dan dia juga melakukan pendekatan pada sebuah proses. Nah, sedangkan QC dia ini lebih ke menjalankan sebuah prosedur, kemudian mengidentifikasi sebuah produk yang dihasilkan defect ataupun tidak dengan alat yang dimiliki. Nah, QA ini sebagai penjamin barang itu bagus atau tidak. Nah, dalam konsep sebuah pembuatan sistem manajemen mutu, dia bertugas memastikan bahwa produk atau barang itu bagus atau tidak. Nah, sedangkan untuk QC-nya, dia lebih concernnya ke menganalisa barang yang sudah ada dan dia melakukan inspeksi terhadap produk ataupun barang yang ada. Nah, jadi ketika QC itu mengecek sebuah barang ataupun raw material yang ada di gudang penerimaan, dari mulai barang itu datang dari gudang penerimaan dan QC melakukan ingoing atau incoming. Nah, ini kemudian dari proses ini akan berlanjut ke proses masuknya ke bagian produksi. Dan di bagian produksi ini akan dilakukan yang namanya pemrosesan, itu di bagian QC in process atau control yang disebut dengan QC file dan QC line. Nah, istilah AQL ini ada dua penerjemahan yang biasanya kita ketahui. Yang pertama ada AQL itu Acceptable Quality Level, yaitu sebuah tool yang digunakan untuk melihat tingkat kualitas yang dapat diterima, dan yang satunya adalah Acceptance Quality Limit yang biasanya digunakan untuk melihat batas kualitas penerimaan. Nah, jadi si AQL ini alat yang sudah digunakan sejak zaman dulu. Jadi ketika zaman pihak militer yang terjadi pada dunia perang kedua, ini konsep AQL ini sudah digunakan untuk memastikan atau mengecek hasil dari sebuah produksi peluru dan senapan yang akan digunakan ketika mereka akan masuk ke dalam medan perang. AQL ini adalah merupakan metode yang digunakan secara luas untuk mengukur pesanan atau order jumlah kuantitas sampel yang akan kita inspeksi. Jadi intinya ketika kita berbicara tentang sampel atau sebuah inspeksi yang akan kita cek kualitasnya dari sebuah produksi, ini AQL ini akan bisa memastikan apakah produk produksi ini apakah sudah sesuai dengan spesifikasinya atau tidak. Nah, kemudian juga AQL ini adalah sebuah tingkat kualitas yang ditentukan untuk setiap lot, sehingga rencana pengambilan sampel atau sampling plan akan menerima presentasi yang dikehendaki. AQL ini juga merupakan alat statistik. Nah, selain itu, AQL ini juga merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk sebuah pengecekan dalam jumlah yang ditentukan untuk mengetahui status barang tersebut di reject atau tidak. Nah, jadi tadi kalau kita melihat sebuah konsep inspeksi yang dilakukan setiap lot, ini dimaksud dengan setiap kegiatan produksi yang dilakukan itu berdasarkan per order atau per tanggal atau per shift atau per jam sesuai dengan kondisi dan metode inspeksi yang akan digunakan. Nah, kita akan bisa mengetahui sebenarnya untuk apa sih yang disebut dengan manfaat AQL itu. Nah, AQL ini biasanya bermanfaat sebagai panduan QC untuk memutuskan status produk, apakah produk itu di reject atau tidak. Kemudian juga AQL ini dapat menyederhanakan cara pengecekan kualitas serta cocok untuk menilai kualitas produk secara tepat dan efisien. Jadi ketika kita berbicara tentang AQL, jadi AQL ini ada sebuah standarnya. Standar yang digunakan dalam AQL itu adalah standar sampling yang sering dipakai di dunia industri, yaitu ANSI Z1.4. Nah, ini biasanya disajikan dalam bentuk tabel. Nah, tabel ANSI Z1.4 tersebut, ini kita dapat menentukan beberapa jumlah sampling yang harus dilakukan per lotnya.
Nah, kemudian kita dapat menentukan produk tersebut bisa diterima apa tidaknya berdasarkan level acceptance yang telah disepakati. Nah, jadi untuk kita bisa mengetahui sebuah produk itu terkategori, terklasifikasi ke dalam sebuah kecacatan seperti apa, ini kita akan bagi produk tersebut menjadi 3 bagian klasifikasinya ketika produk itu dikatakan produk yang termasuk sebuah klasifikasi cacat. Pertama ada klasifikasi untuk minor, klasifikasi untuk major, dan ada klasifikasi untuk kritikal. Jadi kalau defeknya itu klasifikasi minor, defek yang hampir tidak nampak dan tidak mengurangi fungsi dan tampilan keseluruhan produk. Jadi ini hampir produk ini tidak terlihat ya, dan jelas tidak mengurangi fungsinya. Artinya ini produk masih bisa di-repair atau masih bisa diperbaiki. Nah, ketika kita berbicara tentang klasifikasi major, dia ini sebuah kecacatan yang sangat mencolok. Ini sampai dengan mengurangi tampilan hampir keseluruhan produk. Ini sedikit mengurangi fungsi produk, dapat diterima ataupun masih bisa dipertimbangkan tergantung persentase apakah melebihi batas tabelnya atau tidak. Nah, yang terakhir adalah kritikal, defek yang signifikan ini, kecacatan yang signifikan dan mengurangi fungsi dan tampilan keseluruhan produk atau bisa membahayakan pengguna. Nah, untuk menilai level inspeksi kita memiliki 2 penilaian ya. Artinya kita bisa melakukan penilaian dengan cara general inspection level dan dengan cara special inspection level. Di general inspection level itu ada 3 tahap. Ada inspeksi yang pertama, kedua, dan ketiga. Dan begitupun di special inspection level itu juga ada 4 tahap, S1 sampai dengan S4. Tetapi semuanya itu ada beberapa indikator ya yang bisa kita gunakan untuk melihat penggunaan tabel ini. Pertama, indikator dari sisi karakteristik untuk jenis inspeksi. Jadi kalau jenis inspeksi untuk general inspection level, ini inspeksinya tidak merusak produk. Tetapi kalau special inspection level, dia jelas inspeksinya merusak produk. Bagaimana dari sisi toleransi resikonya? Ketika berbicara di general inspection level, JIL 1 itu memiliki resiko yang tinggi. Nah, kemudian yang kedua normal dan yang ketiga rendah. Nah, kemudian bagaimana dari sisi special inspection level, toleransinya? Jelas di special inspection level dia memiliki resiko yang tinggi. Dan ketika berbicara tentang resiko cacat yang terlewat, nah ini di special inspection level sangat tinggi resiko cacat yang terlewatnya. Nah, kalau dari general inspection level, di level 1 tinggi, di level 2 normal, di level 3 rendah. Nah, untuk jumlah yang diinspeksi tentunya di special inspection level itu lebih sedikit. Nah, kalau di general inspection level ini ada perhitungan persentasinya. Di level 1 dia harus menggunakan 40% dari level 2. Untuk di level 2 dia normal, untuk di level 3 dia harus menggunakan 160% dari level 2. Nah, jadi untuk jenis variasi prosesnya di special inspection level dia rendah dan kalau di general inspection level dia tinggi. Nah, kemudian kita akan coba memahami bagaimana penggunaan tabel AQL ANSI Z1.4. Kita akan coba membahas tentang sebuah soal yang akan kita selesaikan, yang mana soal tersebut sebuah perusahaan dia memproduksi sebuah kuantiti 8.000 pieces per lot. Nah, dengan batasan menggunakan tipe general level 2. Nah, dia yang dipilihnya itu adalah general level 2 single sampling dengan AQL kritikalnya 0,0. Berarti di sini sistem inspeksi untuk AQL kritikalnya 0,0. Artinya dia tidak menggunakan sebuah critical level. Nah, major yang diharapkan di sini adalah 1,5 minor dan minor 4,0. Ya, yang menjadi pertanyaannya kita ditugaskan untuk menentukan di mana letak tingkat inspeksi pada baris, kemudian berapa jumlah sampel yang harus diperiksa, berapa jumlah defek cacat yang masih bisa diterima, dan berapa jumlah defek cacat yang masih tidak bisa diterima. Nah, ada yang namanya tabel sampling friend AQL table. Jadi untuk menyelesaikan pertanyaan di atas, kita harus memiliki tabel ini. Jadi kita untuk membacanya yang pertama dari lot of parsage, ketika soalnya menentukan hasil produksinya adalah 8.000
lot. Artinya 8.000 lot itu berada di posisi 3201 sampai dengan 10.000. Dan ketika kita sudah ditentukan general inspection levelnya ada level 2, kita akan bisa menemukan baris dan kolom yang akan bertemu di huruf apa. Nah, huruf yang kita temukan pertemuan dari kolom dan barisnya adalah huruf L. Nah, setelah kita mengetahui huruf L, artinya kita sudah bisa menjawab pertanyaan pertama. Jadi posisinya ada di huruf L, letak posisinya. Kemudian ketika kita ingin menjawab single sample plan for normal inspection untuk minor dan mayor 1,5 dan 4,0, ini kita sudah disajikan di sample set kode letter untuk angka atau huruf L. Huruf L ini ternyata memiliki sample set yang ini bisa kita jawab untuk menjawab pertanyaan kedua. Berapa sample set yang harus kita gunakan atau dilakukan? Yaitu sample setnya adalah huruf L ini berada di sample set 200. Artinya sampelnya kita gunakan untuk 200 sampel. Dan ketika kita melihat untuk nilai minor dan mayor, untuk istilah kita minor atau mayor, untuk mayor 1,5 itu ada dua AC dan RE ya. AC itu acceptance number dan RE itu rejection number. Jadi untuk nilai AC dari 1,5 itu adalah nilainya 7 dan untuk RE-nya adalah 8. Nah, ini kita bisa lihat untuk AC-nya 7 dan untuk RE-nya 8. Nah, sedangkan untuk di level 2 tipe 4, ini AC-nya itu nilainya 14 dan RE-nya itu nilainya 15. Nah, kalau kita lihat secara jawaban ya. Jadi jawaban dari studi yang sudah kita sampaikan tadi menunjukkan tingkat inspeksi pada baris L, sampel setnya itu sebanyak 200 pieces, batas maksimal mayor dari 1,5 itu 7 pieces dan pasnya itu 8, violet. Nah, ini yang tadi kita sampaikan AC sama RE ya. AC-nya itu adalah 7, ya RE-nya itu rejected violet-nya itu 8, dan untuk batas maksimal minor 4 itu untuk AC-nya itu 14 pieces dan pasnya itu 15 violet. Nah, itu adalah salah satu contoh untuk kita bisa menyelesaikan soal AQL. Jadi di sini AQL ini memiliki beberapa tingkatan. Jadi kalau kita simpulkan setiap tingkatan memiliki sebuah toleransi. Semakin besar AQL, maka semakin besar toleransi reject yang diberikan. Maka dari itu untuk standar kualitas yang mempunyai risiko tinggi menggunakan AQL 1,5, bahkan ada yang menggunakan juga AQL 1.0. Dan jika mempunyai risiko yang rendah, normalnya kita menggunakan AQL 2,5. Nah, jadi di sini saya sudah menyajikan beberapa soal-soal yang mungkin nanti bisa dikerjakan oleh Bapak Ibu sebagai bahan latihan untuk bisa memperdalam dan memahami dari materi ataupun teori AQL yang telah saya sampaikan tadi, sehingga nantinya Bapak dan Ibu ketika diberikan soal ataupun masalah-masalah yang berkaitan dengan penyelesaian AQL, Bapak dan Ibu akan mampu menyelesaikan soal tersebut dengan mudah. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Ini merupakan pertemuan terakhir di materi pengendalian kualitas. Semoga materi-materi yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Ibu Bapak semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.